Ya, kita sebagai orang percaya, berkat kemenangan, breakthrough itu pasti terjadi. Jangan sampai itu cuma menjadi slogan, tapi itu harus benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa banyak orang percaya yang takut, ya, tidak bisa mengalahkan musuh, tidak bisa mengalahkan diri sendiri, ya, karena tidak paham akan beberapa hal yang penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita, terutama dalam hal identitas diri. Identitas diri ini sangat penting karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan juga itu akan mempengaruhi bagaimana sikap kita di dalam hadirat Tuhan. Saudara, identitas diri ini adalah satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Karena tanpa identitas diri kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti ID, ya, seperti paspor, seperti kalau di Indonesia KTP. Tanpa itu semua kita nggak bisa melakukan apa-apa. Amsal 23 ayat 7a berkata, seperti seorang yang membuat perhitungan sendiri, itulah kita. Zaman dahulu orang-orang hebat di Alkitab itu harus bergumul dengan identitas diri sebelum Tuhan mau melakukan rencananya. Maka identitas diri itu harus dibentuk dulu. Bagaimana waktu Musa, ya, Tuhan berkata pada Musa bahwa dia harus memimpin bangsa Israel. Tapi Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak pandai bicara, aku berat lidah. Tuhan bilang, Musa bilang, siapa yang aku ini Tuhan? Aku tidak pandai bicara, aku berat lidah. Dan Tuhan berkata, siapa yang menciptakan lidah? Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan tetap mengutus Musa. Tetapi Musa itu tetap pada pendiriannya sendiri, bahkan berkata, utuslah orang lain Tuhan. Inilah identitas diri Musa yang salah, ya, di mana dia tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, betapa kuatnya identitas diri yang salah itu melekat pada diri seseorang. Kadang kita tahu kebenaran, tahu Tuhan berbicara sendiri, tapi kadang-kadang kita ini masih keras kepala. Kita nggak percaya. Betapa identitas diri salah satunya suka mengekang kita sebagai orang percaya. Sehingga akhirnya kita nggak mempunyai mimpi yang besar. Nggak bisa mengalami satu kemenangan yang besar. Saudara, selama identitas diri kita salah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan identitas diri yang salah menghalangi kita menerima janji Tuhan. Identitas diri yang salah menghalangi kita untuk melakukan perkara yang besar. Dan iblis ini senantiasa merusak identitas kita. Contohnya Hawa, di mana dia kan diciptakan Tuhan untuk segambar dengan Allah. Tapi iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan diserupa dan segambar dengan Allah. Dikatakan iblis ini merusak identitas diri Adam dan Hawa. Saudara mungkin melewati banyak hal dalam kehidupan kita. Kita mungkin mengalami masalah sakit, ya, masalah keadaan yang susah, akibat pandemik yang berkepanjangan. Kita jatuh bangun dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga berantakan. Itu adalah dinamika kehidupan yang kita lalui. Tetapi jangan sampai dinamika kehidupan ini membentuk pola pikir kita yang salah. Karena akan membentuk identitas kita yang salah. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh dinamika kehidupan. Tapi hidup kita tidak ditentukan oleh sistem dunia. Tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Amin. Karena itu jangan sampai pikiran kita ini disetting dengan dunia. Jangan sampai pikiran kita disetting dengan pengalaman masa lalu. Jangan sampai pikiran kita disetting dengan dinamika kehidupan yang kita lewati. Tetapi kita harus membiarkan pola pikir kita, ya, dibentuk oleh Tuhan dan disetting sesuai firman Allah.
Pola pikir kita itu sangat menentukan reaksi dan respon kita menghadapi sesuatu di depan kita. Kita akan menjadi seorang yang berespon takut atau berani, itu tergantung dari pola pikir kita. Kita lihat bagaimana Yusuf itu menghadapi banyak masalah. Dia ditelanjangi, dibuang di sumur. Ya, waktu dia ketemu saudaranya di Mesir, dia berkata, engkau merancangkan yang tidak baik bagiku, tapi aku merancangkan yang baik dan Tuhan merancangkan yang baik tentang aku. Dia memelihara satu bangsa yang dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Yusuf tahu identitas dirinya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Kita lihat juga di dalam Hakim-Hakim 6, kita lihat bagaimana Gideon. Gideon ini dikatakan bahwa orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara, Gideon ini mengalami tekanan yang besar dalam hidupnya. Keadaan yang menekan Gideon selama 7 tahun. Ayahnya menyembunyikan dia. Gideon ini dikatakan dari suku Manasye, paling muda di antara keluarganya. Dan masih banyak penderitaan yang dialami, di mana dia menabur tapi tidak bisa menuai. Orang Midian datang berbanyak-banyak untuk memusnahkan, sehingga orang dikatakan bahwa bangsa Israel itu bukan cuma melarat, tapi sangat melarat. Dan ini membuat Gideon kehilangan identitas dirinya. Dan timbul pola pikir yang salah, bahwa ketika Tuhan panggil Gideon, dia berkata, mana ada Tuhan. Saudara, tekanan hidup di masa lalu saudara yang cukup lama mungkin menekan hidup saudara, membentuk pola pikir dan identitas diri kita yang salah. Saudara, tanpa kita sadari akan menentukan sikap-sikap kita kalau kita tidak berjaga-jaga menghadapi masa depan. Kita lihat bagaimana Gideon pada waktu itu. Dia saking ketakutan karena dia tidak tahu jati dirinya lagi. Saudara, dia sampai bersembunyi membuat perlindungan di gua-gua, di kubu-kubu. Karena dia takut. Karena dikatakan firman Tuhan berkata bahwa orang Israel tidak dikuasai Tuhan lagi, tapi dikuasai orang Midian. Saudara, akhirnya mereka hidup dengan tidak wajar. Hidup di pegunungan, di gua-gua yang dibuatnya. Saudara, setiap kali orang Israel menabur, saudara, selalu dirampas, ya, seperti katakan seperti berbanyak-banyak seperti belalang, itu dimusnahkan sehingga akhirnya menjadi sangat melarat. Saudara, kadang-kadang kalau kita sebagai orang percaya mengalami tekanan hidup dan pola pikir yang salah, akhirnya membuat kita menjalani hidup yang tidak wajar. Kita berpikir secara tidak wajar. Saudara, tetapi kita percaya kalau kita bersama Tuhan, kita selalu mengalami satu kemenangan. Nah, itulah dikatakan identitas diri daripada Gideon yang sudah sangat ketakutan dan dia tidak wajar. Tetapi malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Dalam kondisi Gideon tidak punya kekuatan, dalam ketakutan, tapi Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Bayangkan saudara, dia seorang yang sangat ketakutan, bersembunyi, tetapi katakan Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Saudara, Tuhan itu bisa memakai Gideon. Tuhan bisa memakai kita. Siapa saja kita. Kita ini orang biasa. Gideon juga bukan orang super. Tapi Tuhan bisa memakai. Tuhan kalau memakai kita, tidak melihat latar belakang kita. Tapi kalau Tuhan memakai kita, Tuhan akan sungguh-sungguh punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu Gideon, Tuhan datang pada Gideon, dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, mengapa ini semua menimpa kami, membiarkan kami dicengkram oleh orang Midian? Ini pola pikir mereka. Saudara, dan ini perkataan klasik yang suka diucapkan kita sebagai orang percaya.
Kalau Tuhan ada kenyataannya, kenapa aku susah? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa kerjaanku sepi? Ya, saudara, di tengah-tengah ketidakberdayaan Gideon, Tuhan berkata, engkau punya kekuatan. Lawan, engkau punya kekuatan. Aku mengutus engkau. Engkau lawan orang-orang Midian. Lawan, karena engkau punya kekuatan. Padahal dikatakan bahwa Gideon tidak punya kekuatan. Saudara, Tuhan mau mengubah pola pikir Gideon. Mindset Gideon ini dirubah. Saudara, tetapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Engkau akan memukul kala orang Midian sampai habis. Bukan engkau yang berperang. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Saudara, ketika Tuhan berkata demikian, maka Gideon tahu bahwa inilah Tuhan. Dia berkata, celakalah aku, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Saudara, setelah identitas dirinya diubahkan, pola pikirnya diubahkan, apa yang dilakukan Gideon? Dia membangun mezbah dan dinamai Tuhan itu keselamatan. Dan sampai sekarang mezbah ini ada di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan yang benar, maka otomatis dalam diri kita ini akan membangun satu mezbah bagi Tuhan. Kita akan sering berdoa, kita akan sering menyembah Tuhan, kita akan mulai intim dengan Tuhan. Sehingga pengenalan kita dengan Tuhan itu semakin kuat. Saudara, mungkin kita mengalami tekanan hidup di dalam keluarga kita, ada yang 5 tahun, 7 tahun, ya, bahkan bertahun-tahun yang membuat kita takut, ya, sehingga kita hidupnya tidak wajar, ya. Kadang-kadang membuat kita tidak lagi punya kekuatan, kita tidak mampu. Saudara, sehingga kita tidak berani berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Akhirnya kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita sudah mempunyai pola pikir yang salah. Ingat, Tuhan tidak mau kita menyesuaikan hidup kita dengan keadaan dan kenyataan. Tuhan ingin kita menyesuaikan hidup kita dengan janji Tuhan. Jangan sampai kemiskinan kita, kekurangan kita saat ini menjadi satu mindset bahwa kita seterusnya akan menjadi orang miskin. Keterbatasan kita membuat kita berpikir bahwa kita ini orang yang terbatas. Kegagalan kita membuat mindset bahwa kita ini selamanya gagal. Saudara ingat, saudara mungkin hari ini bisa gagal, tapi hari depan saudara, janji Tuhan berkata, hari depan yang penuh pengharapan. Kejatuhanmu hari ini bukan berarti engkau jatuh untuk selamanya. Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, Tuhan sanggup mengangkatnya. Saudara, dan di tengah-tengah keadaan itu, orang-orang Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Saudara, kita percaya kalau kita berseru pada Tuhan, Tuhan pasti menjawab semua apa yang menjadi persoalan kita. Saudara, kita harus perhatikan identitas diri kita dan pola pikir kita. Terobosan dalam hidupmu, kemenangan dalam hidupmu, itu ditentukan oleh, tidak jauh oleh pola pikir kita. Saudara, yang menentukan pola pikir kita itu bagaimana kita meresponinya. Biarlah pikiran kita disetting dengan firman Tuhan. Paulus berkata, perbaruilah akal budimu. Saudara, oleh karena itu biarlah kita mau bentuk pola pikir kita. Bukan dengan dinamika hidup yang kita alami. Tetapi kita bukan hidup dengan kata orang. Tetapi kita hidup dari apa kata Tuhan. Saudara, problem di dalam identitas dan pola pikir kita membuat kita nggak bisa breakthrough. Saudara, banyak orang salah di dalam membentuk identitas dan pola pikirnya. Saudara, identitas diri kita tidak ditentukan oleh kecantikan kita. Identitas diri kita tidak ditentukan oleh harta kita. Identitas diri kita tidak ditentukan oleh standar dunia, tapi standarnya Allah.
Identitas diri kita tidak ditentukan oleh status sosial, prestasi, kedudukan. Juga tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, saudara. Semua mobil mewah dan sebagainya. Semuanya itu tidak menjadikan kita orang hebat. Tetapi identitas diri kita adalah siapa kita di mata Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita merasa hebat dengan apa yang kita punya, merek-merek yang kita punya, saudara hati-hati. Karena saudara mempunyai masalah di dalam identitasmu. Akibatnya kalau kita mempunyai masalah di dalam identitas kita, akhirnya kita punya roh batin kita ini ada yang keropos. Dan kalau batin kita ini keropos, saudara, maka kalau kita menghadapi tekanan dari luar, kita nggak bisa kuat. Kita nggak akan bertahan. Pasti kita akan jatuh. Saudara harus tahu jati diri saudara. Siapa saudara di dalam Tuhan. Saudara, bagaimana kita membangun identitas yang benar? Yaitu penyingkapan siapa kita oleh Roh Kudus. Saudara, mau tahu siapa Anda di mata Tuhan? Saudara ini adalah anak yang berhak memanggil Tuhan sebagai Bapa dan bahkan berhak terima anak waris. Saudara ini punya mental anak, saudara. Bukan anak yatim. Saudara diampuni, dikasihi, dibenarkan oleh Tuhan. Lebih daripada pemenang dan bukan pecundang. Saudara tahu, saudara itu diterima menjadi umat pilihan yang diurapi, yang dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, dan kita mempunyai keberanian, tidak perlu takut. Karena kita ini identitasnya anak-anak Allah. Di mana Tuhan yang memelihara hidup kita. Saudara, identitas yang benar itu kita perlu tahu. Kita harus fokus kepada Tuhan. Saudara, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Ya, kita harus fokus kepada Tuhan. Cari perkara di atas. Pikirkan perkara ke atas. Saudara mau breakthrough? Bangun fokusmu pada Tuhan. Maka jadikan Tuhan adalah pusat keberadaan. Saudara, Daud itu punya identitas yang kuat. Kenapa? Dia banyak doa, banyak menyembah Tuhan. Sehingga dia pernah berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menerima aku. Dan orang yang suka berdoa menyembah Tuhan, dia akan membangun kuat identitas yang benar. Saudara, katakan identitas yang benar kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita kalau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan dipimpin oleh pikiran sendiri. Kita tidak akan dipimpin oleh masa lalu kita. Kita tidak fokus pada keinginan kita. Tapi engkau akan berkata, yang ku kehendaki adalah hidup di dalam Kristus. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu punya jati diri yang kuat. Dia akan membangun prisbah, mencari Tuhan. Pola pikirannya cari perkara yang di atas, straight ke atas ya. Saudara, ketika Gideon dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan kalau saudara baca dalam Hakim 7, ketika Roh Allah menguasai Gideon, ia membunyikan sangkakala. Apa yang terjadi? 32 orang, ya, 32.000 orang datang pada dia. Dia tidak tahu dari mana orang-orang itu datangnya. Tapi saya percaya itu karena Tuhan yang buat. Jati diri seorang pemenang kalau kita meniupkan sangkakala, berdoa memuji Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus turun atas kita. Saudara, seorang yang bernama Nick, ingat ya, yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tetapi justru lewat hidupnya yang serba keterbatasan, dia bisa menguatkan kita, orang-orang percaya yang punya tangan dan punya kaki. Karena apa? Karena dia tahu identitas dirinya. Pusatnya adalah Tuhan. Dia tidak peduli apa kata orang tentang dia. Tapi dia fokus apa kata Tuhan tentang dirinya.
Oleh karena itu jangan pusatkan hidupmu apa yang kau miliki yang mau cari, tapi pusatkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara, kalau mindset kita, pola pikir salah, ayo kita perbaiki ya. Saudara, karena apa? Karena pola pikir itu akan mengendalikan hidupmu. Kita lihat Bartimius, orang nggak punya apa-apa, buta. Tapi dia mengalami satu breakthrough yang luar biasa meskipun buta. Karena apa? Dia punya pola pikir yang benar tentang Tuhan. Saudara, dia tidak suka mendengar, tapi dia ubah pola pikirnya bagaimana Tuhan itu. Dia nggak bisa melihat Tuhan. Dia cuma mendengar, tapi dia tidak cuma mendengar. Dia punya mindset apa Tuhan itu. Sehingga dia datang pada Tuhan dan breakthrough terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, kita tahu kalau kita sungguh-sungguh ada pada Tuhan. Kita lihat bagaimana Ayub. Ayub itu mengalami banyak persoalan yang berat di dalam hidupnya. Tapi Ayub mengenal Tuhan. Tapi istrinya beda. Punya pola pikir yang beda. Dia berkata, gila kamu. Masih mau kamu menyembah Tuhan. Oleh karena itu, dunia dan setan itu selalu menyesatkan dari waktu ke waktu di dalam kehidupan kita. Kita ini ingin dibelokkan ya, melalui era digital saat ini ya, orang punya opini, orang punya pendapat macam-macam, kadang-kadang membentuk kita. Kalau kita tidak punya filter ya di dalam kehidupan kita, maka kita akan termakan dengan pola pikiran dunia. Oleh karena itu selaraskan mindset kita dengan Tuhan. Karena kalau kita selaraskan mindset pola pikir kita dengan Tuhan, saya sangat percaya hidup Anda akan mengalami breakthrough all the way. Saudara, pikiran Anda ini mempengaruhi emosi kita. Pikiran Anda ini mengendalikan pertimbangan kita. Pikiran kita ini akan mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Orang lumpuh yang 38 tahun lamanya, dia selalu punya pikiran, enggak bisa aku sembuh. Karena setiap kali aku masuk ada goncangan air, orang lain sudah mendahului. Sehingga akhirnya dia mengalami apa? Enggak pernah mengalami breakthrough. 38 tahun dia menderita lumpuh. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan buka mindset pikirannya. Tuhan berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara, dan akhirnya mindset itu terbuka. Sesuatu terjadi, dia orang lumpuh ini bisa berjalan. Saudara, juga kalau kita mau membangun pola pikir yang baik, itu kita harus simpan memori-memori yang baik. Memori yang tidak baik ya, yang sembarangan itu kebaskan, buang semuanya. Daud punya simpan memori yang baik. Bagaimana? Waktu dia menghadapi Goliat, dia bilang, kalau dulu Tuhan bebaskan aku dari cakar singa dan beruang, itu memorinya, maka Tuhan sanggup tolong aku. Karena itu pilih baik, jangan sembarangan. Pilih baik-baik memori yang Anda simpan di dalam hidupmu. Saudara, saya percaya yang selanjutnya, jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Harta yang indah di dalam hidup kita, yaitu His presence, hadiratnya. Jangan sampai hadirat Tuhan ini hilang. Salomo, orang yang sangat sukses, orang yang berhikmat, orang paling pintar, orang paling kaya. Tapi dia kehilangan yang lebih berharga dari semua kesuksesannya, yaitu hadirat Tuhan. Alkitab berkata, apa gunanya kita mempunyai seluruh dunia kalau kita kehilangan the man of value. Be the man of value tidak mudah. Ini harta hadirat Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Saudara, kita lihat bagaimana Saul dan Daud. Saul itu orang yang melihat posisi sebagai harta yang mulia. Karena itu dia selalu kejar posisi itu. Apapun yang terjadi, sampai dia bunuh orang, bahkan Daud mau dibunuh karena posisinya terancam.
Karena dia anggap posisi itu adalah harta yang luar biasa, yang termulia. Dia kejar posisi itu. Tapi Daud, seorang yang rela memberikan kerajaannya waktu Salomo masuk ke ibu kota, karena dia tahu dia punya salah. Dia menerima untuk kerajaannya itu hilang. Tapi satu hal dia bilang, jangan pernah ambil hadiratmu di dalam hidupku. Saudara, ke gereja itu baik. Tapi ke gereja saja tidak bisa merubah hidup. Yang bisa merubah hidupmu saat kita bertemu Tuhan di dalam hadiratnya. Saudara, pengurapan Tuhan turun atas kita bukan ditandai dengan menangis, dengan mengangkat tangan atau jatuh bangun jungkir balik. Tapi pengurapan Tuhan terjadi atas kita ditandai dengan adanya perubahan di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita melihat Tuhan hadir, Tuhan tidak hadir dengan tangan yang kosong. Dia akan ubahkan yang pahit menjadi manis, padang gurun menjadi mata air, yang mandul menjadi berbuah. Dia akan membuat kita berbeda. Saudara, karena itu wujudkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat bagaimana di tengah-tengah krisis banyak orang yang kehilangan hadirat Tuhan. Bagaimana akibatnya kalau hadirat Tuhan itu hilang dalam kehidupan kita? Kita lihat pada waktu anak bungsu meninggalkan rumah bapaknya, dia kehilangan hadirat bapaknya dalam kehidupannya. Saudara, dia meninggalkan rumahnya bapaknya. Hubungan anak bungsu ini terputus dengan bapaknya. Anak bungsu ini berkata, aku telah berdosa terhadap Bapa. Saudara, kalau kita kehilangan hadirat Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa. Saudara, dan dosa itu menurunkan nilai hidup kita. Kita lihat anak bungsu ini sebagai anak Bapa. Nilainya turun jadi orang upahan. Aku tak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai orang upahan. Saudara, value-nya itu turun. Dari orang yang berlimpah menjadi anak Bapa, menjadi orang yang miskin, makan ampas sisa makanan babi. Hati-hati saudara, dosa akan mengambil apa saja yang bisa diambil dari dalam hidup kita. Dan anak bungsu ini bukan masalah perlu pertobatan saja. Sehingga dia bukan cuma butuh pengampunan dari bapaknya. Dia bukan cuma buat pelanggaran, tapi masalahnya dia mengalami kerusakan di dalam dirinya, kerusakan di dalam identitas dirinya. Dia kehilangan dirinya karena dosa dia buat bahwa dia menjadi seorang upahan. Saudara, oleh karena itu bapaknya mengembalikan martabat nilainya dengan memberikan jubah, cincin, sepatu kepada dia. Saudara, jubah yang kotor, jubah yang najis, Tuhan gantikan menjadi jubah yang baru. Saudara, kita diampuni Tuhan. Kita dijadikan ciptaan baru dengan jubah yang baru. Karena itu, pakai otoritas kita. Mampukan kita berjalan bersama Tuhan. Kita diberi sepatu yang baru. Saudara, mungkin saat ini masih ada orang yang bergumul tentang identitas dirinya. Saudara, percaya saudara adalah anak-anak Tuhan yang sangat disayang, diberi anugerah oleh Tuhan. Saudara, oleh karena itu, jangan kita puas menjadi orang biasa. Orang biasa tidak punya mimpi dan visi. Orang biasa tidak pernah berjalan bersama Tuhan. Bangun hidupmu menjadi orang yang bernilai, punya value yang tinggi di hadapan Tuhan. Berapa ratus kali Tuhan berkata, jangan takut. Bukan karena kita hebat, tapi karena Dia pilih kita menjadi anaknya. Amin.